Sempat merasa dirugikan pelatih Thailand U19 Puji Punggawa Garuda Nusantara. Fakta final Timnas Indonesia U19 versus Thailand, pemain berdarah Jepang bertekad bela Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat merasa dirugikan pelatih Thailand U19 Puji Punggawa Garuda Nusantara. Laga panas terjadi di final Piala AFF U19 2024 di mana skuad Garuda Nusantara harus terlibat tensi tinggi kontra Thailand. Hal tersebut bahkan mengundang reaksi dari pelatih Thailand U19 Emerson Pereira yang merasa dirugikan. Sebagaimana diketahui, laga skuad Garuda Nusantara kontra The War Elephant diselimuti balas dendam. Lantaran kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dan mencatatkan sejarah baru di sepak bola Asia Tenggara. Terlebih bersama generasi emas baru, Indra Syafri bertekad untuk membawanya kembali ke puncak kejayaan. Sementara Thailand telah menunjukkan performa yang solid sepanjang Piala AFF U19 2024 ini. Namun terlepas dari hasil laga yang berlangsung, Emerson Pereira menyebut sejatinya Timnas Indonesia U19 sebagai tim kuat dan punya keuntungan lantaran mendapatkan dukungan dari ribuan supporter yang datang langsung di Stadion GBT. Saya pikir Indonesia adalah tim yang sangat bagus dan diuntungkan dari segi dukungan sebagai tim tuan rumah. Saya perlu berbicara tentang posisi kami dalam pertandingan. Jadi saya sangat bangga dengan para pemain ini, ujar Emerson Pereira. Sementara itu, pelatih Indra Syafri sendiri puas dengan progres penampilan dari Garuda Nusantara di ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri pun menegaskan pencapaian di ASEAN Cup U19 2024 ini akan menjadi pemacu jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Berdasarkan jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2025 sendiri mulai bergulir, yakni pada 21 hingga 29 September mendatang. Menempati grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025, skuad Garuda Nusantara akan berjumpa dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Fakta final Timnas Indonesia U19 versus Thailand. Pertama, buat rival iri. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, pertemuan Timnas Indonesia U19 kontra Thailand di partai puncak Piala AFF U19 2024 ini mengundang reaksi negatif dari para rival di ASEAN, khususnya Malaysia serta Vietnam. Dua rival tersebut melalui media lokal masing-masing pun tampak iri dengan memberitakan bahwa Indonesia tidak layak masuk final. Terlebih Vietnam sendiri gagal lolos fase grup meski sebelumnya berkelakar bakal menjadi juara. Sementara Malaysia berhasil disingkirkan oleh skuad Garuda Nusantara di babak semifinal setelah sombong lantaran mampu menahan imbang Thailand di fase grup. Kedua, lolos berkat gol bunuh diri. Timnas Indonesia U19 lolos ke partai final berkat golnya yang tercipta di menit ke-78. Hal itu terjadi setelah tembakan Alvarez Buffon dari dalam kotak penalti mengenai tiang gawang. Bola yang membentur tiang gawang kemudian mengenai kiper Timnas Malaysia U19, Muhammad Hasik, dan akhirnya masuk ke gawang. Sementara itu proses gol yang dibuat Thailand U19 jauh dari perkiraan. Di menit ke-13, bek Australia U19 Dylan Leonard yang tanpa tekanan dari pemain Thailand U19 memberikan back pass kepada sang kiper Dylan Perekulen. Dan gol bunuh diri pun tercipta. 3. Indra Syafri dan Jawa Timur. Terlepas dari hasil pertandingan, Indra Syafri dan Jawa Timur seakan tak bisa dipisahkan. Lantaran gelar pertama Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 didapatkan di provinsi ini. Momen itu terjadi di Piala AFF U19 2013 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Indra Syafri 3 kali membawa Timnas Indonesia kelompok umur lolos ke final turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara.
Hasilnya, dari 3 final itu Indra Syafri selalu mengantarkan sang tim menjadi juaranya. Dan kini, laga kontra Thailand di GBT telah menjadi saksi perjuangan skuad asuhan Indra Syafri di Piala AFF U19. Kembali bertemu Samurai Biru, pemain berdarah Jepang bertekad bela Indonesia. Kecemerlangan timnas Indonesia era ketum PSSI Erick Thohir terus mengundang perhatian banyak pemain keturunan. Terlebih skuad Garuda tengah menaik kelas lantaran lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Salah satunya, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk menjamu Jepang pada 14 November. Laga kedua, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu melawan Jepang pada 10 Juni. Melawan Jepang tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat untuk skuad Garuda. Meski begitu, tim asuhan Sinteyong ini diharapkan bisa meladeni Jepang dengan baik. Menariknya, laga tersebut turut mengundang reaksi pemain Gamba Osaka, yakni Riku Matsuda. Pemain keturunan Jepang dan Indonesia itu sudah tidak sabar untuk melihat pertandingan tersebut. Diikuti dari Bola Sport, Riku Matsuda sebenarnya berharap bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang. Namun sampai saat ini belum juga dilirik oleh STY. Riku Matsuda pun berharap semoga saja pada saat melawan Jepang nanti, ia sudah bisa membela timnas Indonesia. Mungkin saya akan mencoba bermain untuk timnas Indonesia di laga kali ini. Tapi saya pikir ini laga yang tidak mudah bagi timnas Indonesia. Mari kita lihat bersama-sama, ucap pemain berusia 33 tahun itu. Harapan itu masih ada karena STY sampai saat ini memang sedang mencari pemain-pemain keturunan untuk menambah kekuatan tim merah putih. Kendati demikian, tentu tidak mudah bagi Riku Matsuda yang harus bersaing dengan bek kokoh skuad Garuda yang saat ini dihuni oleh Jesus, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan masih memiliki sosok Elkan Bagot yang berpotensi kembali ke tim. Satu hal yang pasti, keuntungan bakal didapatkan timnas Indonesia jika diperkuat oleh Riku Matsuda. Pengalaman sang pemain yang telah berkarir di Jepang tentu bakal mengetahui kelemahan para pemain tim berjuluk Samurai Biru itu.